Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Marilah pagi ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan supaya iman kita terus diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah sumber kekuatan. Firman Tuhan juga akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman-Nya, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami bersyukur karena begitu besar kasih, rahmat, anugerah, berkat, perlindungan, penyertaan, dan juga pertolongan-Mu atas hidup kami. Dan pagi ini kami juga butuh tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan firman-Mu atas setiap kami. Dan juga urapi kami, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan, menangkap rema yang dari Tuhan, dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-17. 2 Timotius 3 ayat 17 saya bacakan. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kita orang-orang percaya, ya, disebutkan di Alkitab manusia kepunyaan Allah, artinya hidup kita yang sudah ditebus oleh Tuhan dengan darah yang mahal, darah Yesus, sudah semestinya hidup kita ini mencerminkan dari karakter atau sifat Allah. Allah itu baik, kita percaya. Karena itu Tuhan Allah pun memperlengkapi setiap kita umatnya dengan setiap perbuatan baik, ya, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Karena itu sudah semestinya hidup kita selalu berbuat baik. Kalau kita berbuat tidak baik, berarti itu bertentangan dengan apa yang Tuhan berikan. Tuhan memperlengkapi kita, memberikan kemampuan kepada kita untuk selalu berbuat baik. Tetapi kalau kita tidak bisa berbuat baik, berarti ada yang tidak benar, ada yang salah di sini. Nah, permasalahannya di mana? Nah, seringkali tanpa kita sadari bahwa Tuhan itu memberikan yang baik, tetapi jangan lupa iblis selalu merancangkan yang buruk. Dia selalu menggoda kita untuk berbuat yang jahat. Karena itu kita harus senantiasa berbuat baik, walaupun kadang kita diperlakukan tidak baik. Firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa jangan kamu kalah terhadap yang jahat, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Karena kejahatan itu bukan perlengkapan yang diberikan Tuhan atas hidup kita. Ya, kita tidak diperlengkapi untuk hal yang jahat. Kita tidak diperlengkapi oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang buruk. Sebaliknya, kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Karena itu sudah semestinya kita selalu berbuat baik. Ya, coba lihat Matius 5 ayat 16. Saya bacakan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, jadi karena perbuatan baik itu sudah menjadi gaya hidup kita, sudah menjadi ya hal yang biasa kita lakukan, sehingga orang-orang di sekeliling kita pun akan bisa melihat, oh, kalau orang Kristen itu memang selalu berbuat baik. Orang Kristen identik dengan perbuatan baik. Sehingga apa, mereka pun menjadi orang-orang yang akhirnya memuliakan Tuhan karena kebaikan kita. Ya, misalkan kita menolong orang, ya seringkali orang ditolong berkata puji Tuhan. Orang yang kita tolong akan mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Nah, karena perbuatan baik kita, mereka memuliakan Tuhan. Itu yang dikehendaki Tuhan. Ya, karena itu firman-Nya berkata, hendaklah terangmu bercahaya. Jadi hidup kita menerangi, hidup kita ini memancarkan terang di depan semua orang. Sehingga mereka melihat perbuatan yang kita lakukan, hal baik yang kita lakukan. Dan pada akhirnya memuliakan Tuhan. Ya, mereka kan kalau kita menolong orang, kita bantu orang, kita sering mendengar mereka bersyukur. Terima kasih Tuhan, aduh Gusti, matur nuwun, gitu kan. Jadi mereka mengucap syukur karena perbuatan baik mereka jadi ingat Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan dari hidup kita. Karena itu ayo pancarkan terang, ya, supaya melalui terang kita yang gelap itu disingkirkan. Ya, dan sekali lagi
Jangan pernah bosan untuk berbuat baik. Kita sering mendengar ya, jangan jemu-jemu atau jangan bosan untuk berbuat baik. Ya, coba lihat 2 Tesalonika 3 ayat 13. Saya bacakan. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jangan jemu-jemu artinya senantiasa berbuatlah apa yang baik. Karena kalau engkau melakukan yang baik, itu tandanya engkau anak Tuhan, anak Bapa di surga, adalah orang-orang yang berbuat baik dalam hidupnya karena memang Tuhan sudah memperlengkapi itu. Ya, artinya kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Kalau kita melakukan yang baik berarti kita memang adalah anak-anak Tuhan. Nah, jadi bedanya dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan adalah seringkali ketika orang di luar sana berbuat baik dengan pamrih. Orang-orang berbuat baik dengan harapan mendapat sesuatu. Tetapi kita berbuat baik itu sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan perbuatan baik yang kita lakukan itu jadi gaya hidup kita. Ya, itulah kita. Ya, kita lah orang-orang percaya memang senantiasa berbuat baik. Ya, jadi tidak karena ingin mendapat sesuatu, tetapi karena itulah style kita, gaya hidup kita orang percaya. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman-Mu pagi ini boleh mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Biarlah apapun yang dunia lakukan, apapun yang orang lain lakukan terhadap kami, sekalipun tidak baik, sekalipun kadang kami diperlakukan tidak adil, biarlah kami senantiasa membalasnya dengan kebaikan. Sebab Engkau telah memperlengkapi kami untuk setiap perbuatan baik. Dan biarlah melalui perbuatan kami, perbuatan yang kami lakukan, mereka boleh memuliakan Tuhan. Dan kami mau senantiasa Tuhan melakukan ini dalam hidup kami. Dan tidak jemu-jemu selalu berbuat baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami serahkan seluruh hidup kami. Pimpin kami ya Tuhan, sertai kami hari ini, jauhkan celaka mara bahaya, dan damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.